Sore hari adalah waktu di mana anak-anak melewatinya dengan bermain bersama teman-teman. Termasuk bagi Naila dan Fitri yang hendak pergi bermain-main bersama di rumah temannya Syahrin. Kita nanam melon ya, pohon melon. Mereka bertiga kumpul bukan untuk bermain gawai seperti anak seusianya kebanyakan, melainkan hendak bermain sambil belajar bercocok tanam, menggunakan media tanam yang sesungguhnya. Syahrin Nafisyah, gadis kelas 3 SD ini memiliki hobi dan bakat bercocok tanam. Keterampilannya dalam bercocok tanam diturunkan dari ayahnya. Waktu itu Abi nyuruh aku pindahin tanaman ke hidroponik. Seru. Apa yang itu apaan? Apa ya? Ngaduk-ngaduk, terus mindahin-mindahin. Selama ini, Syahrin kerap mengajak teman-temannya untuk ikut bermain dan bahkan membagi ilmu yang dimilikinya dalam bercocok tanam. Meski menurutnya sulit, namun baginya jauh lebih mengasyikkan bermain dengan tanah dan berkotor-kotoran ketimbang bermain game di gawai. Pindahin, terus kawinin pohon melon. Kalau main HP bisa bikin mataku rusak. Kalau main tanaman enggak. Jadi lebih tahu apa tuh cara mindahin tanaman sama kawinin tanaman. Nih, satu. Meski niatnya bermain, nyatanya Syahrin mengajarkan teman-temannya dengan serius. Seperti saat ia mengajarkan temannya memindahkan tanaman dari pohon yang satu ke yang lainnya. Teman-teman Syahrin pun merasa senang karena mendapat banyak ilmu dari Syahrin tentang cara menanam tanaman. Menanam Menanam pohon apa? melon. Melon. Tapi susah nggak sih kalau buat Naila? Tidak. Enggak. Pas lagi nanam. Lagi nanamnya. Terus Main sama Alif gimana? Enak nggak? enak. Diajarin apa sama Alif kalau udah tahu? Diajarin kasih tahu mengaduk, memindahin, menyiram. Ayah Syahrin, Syahrullah, adalah sosok di balik keluasan dan kecakapan yang dimiliki Syahrin dalam bercocok tanam. Ialah yang mengenalkan dan menanamkan rasa cinta terhadap tanaman dalam diri anaknya. Arul diketahui gemar menanam tanaman buah di halaman balkon rumahnya. Aneka macam tanaman buah seperti melon dan anggur hidroponik, stroberi, alpukat, dan pisang adalah beragam macam pepohonan buah yang ditanam di rumahnya. Uniknya, kegemarannya menanam pepohonan buah ini dimulai secara tidak sengaja. Ya emang awalnya saya senang nanam ya, mungkin dari awal itu nggak sengaja saya buang bibit melon tapi numbuh gitu, dan berhasil berbuah. Dari situ saya mulai senang nanam buah-buahan melon seperti itu. Banyak orang bilang sih kok bisa gitu, tapi ya alhamdulillah. Untuk membuat anaknya menyukai tanaman, Arul membuatnya bergerak di atas keinginannya sendiri. Arul memulainya dengan cara mengajaknya melihat dirinya bercocok tanam di balkon rumah. Secara perlahan, rasa ingin tahu dan ketertarikan pun mulai muncul dalam diri Syahrin untuk bertanya dan berujung pada keinginan untuk mencoba apa yang dilakukan sang ayah. Arul berharap dengan memiliki rasa cinta terhadap menanam tanaman buah dapat membuat sang anak kelak menjadi peduli terhadap kelestarian lingkungan tempat tinggalnya kelak. Saya mengajarkan anak saya supaya dia bisa lebih mencintai lingkungan, lebih care sama ya yang di sekitar dia lah untuk itu. Pertama ya karena kan Jakarta itu udah cukup panas ya Mas ya. Kalau dia menanam satu pohon aja
sudah menyumbang oksigen lah untuk Jakarta yang mungkin oksigennya udah kurang bagus. Kalau saya baca di buku itu ya udah inilah karena polusinya ya. Tapi kalau kita nanam tanaman, dia senang nanam tanaman, ajak teman-temannya ya mungkin kan lingkungan kita lebih hijau, lebih banyak oksigennya lah, itu sih. Siapa sangka, ketidaksengajaan yang berujung kegemaran Arul menanam tanaman buah di rumahnya, pada akhirnya menjadi inspirasi perubahan pada lingkungan tempat tinggalnya. Langkah itu sekaligus menjadi sebab terciptanya Kampung Buah Pengadegan. Infrastrukturnya belum tertata rapi, masih banyak saluran-saluran yang terbuka. Namun saya punya inspirasi untuk membangun lingkungan itu lebih sehat.